video kali ini saya akan membahas mengenai pengolahan database menggunakan Microsoft Access. Jadi di sini saya akan membahas mengenai dari persoalan yang ada di studi kasus 4 dengan soal seperti ini, yaitu dengan data alat dan data peminjam. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menjalankan Microsoft Access-nya dulu. Nah, udah tampilan seperti ini, kita pilih Create. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Di bagian file kita tekan, kita pilih option view, lalu kita pilih design view. Nah, di sini kita merubah atau memberikan nama tabel sesuai dengan data yang akan kita entry atau kita pilih. Di sini saya membuat tabel dengan format data peminjam. Di sini kita tidak boleh menggunakan spasi, jadi kita menggunakan tanda underscore. Setelah itu kita pilih OK, akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya itu di bagian field name ini kita mengentrikan data sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi di sini peminjam. Di bagian data type kita rubah menjadi text. Lalu di bagian field name ini kita entrikan data lagi. Nah, jika kita sudah mengentrikan data pada field name dan data type ini, kita pilih option di bagian file yaitu view. Kita pilih jika terdapat tampilan seperti ini, kita tekan yes. Lalu kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Selanjutnya kita rapikan terlebih dahulu agar tampilannya lebih rapi dan kita mudah dalam mengentrikan datanya nanti. Selanjutnya kita akan melengkapi data dari data peminjam sesuai dengan yang telah ada. Setelah menyelesaikan tabel pertama ini, kita akan membuat tabel kedua. Caranya itu kita pilih di bagian menu Create, lalu kita pilih menu di sini Create Table yang ini. Nah, di sini sama halnya dengan yang tabel pertama tadi. Pertama itu kita pilih view, lalu kita rubah dulu. Di sini saya akan memberikan nama dengan data. Saya itu tekan OK. Nah, di bagian field name dan data type ini akan membuat dengan format Nah, bedanya di sini kita di bagian nama alat peminjam ini kita akan pilih data type-nya itu text. Di bagian nama alatnya juga kita memilih text. Lalu di bagian ketersediaannya gini kita memilih
yang option lookup wizard. Nah, kita tekan dulu. Jika muncul tampilan seperti ini, kita pilih yang option kedua, lalu kita pilih next. Nah, pada kolom yang pertama ini kita isi dengan format tersedia. Lalu di bagian yang bawahnya kita pilih tidak tersedia. Setelah itu kita klik next. Lalu kita klik finish. Selanjutnya itu kita simpan tabelnya. Dari tabel 2 tadi, lalu kita entikan lagi data di bagian tabel data barang ini. Di sini kita entikan data sesuai dengan soal atau sesuai dengan data barang yang ada. Setelah kita selesai mengentrikan data pada tabel 2 atau pada tabel barang, langkah selanjutnya yaitu membuat query. Caranya yaitu dengan memilih menu create, lalu klik query design. Nah, selanjutnya akan muncul option seperti ini. Lalu kita pilih atau kita klik data peminjam, lalu kita tekan add. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita pilih lagi data barang, lalu kita pilih add, lalu akan muncul juga tampilan seperti ini. Selanjutnya itu kita double klik pada masing-masing field name ini. Selanjutnya kita entrikan dulu bagian bawah pada ini, option ini. Setelah itu kita double klik pada bagian ini, lalu kita hubungkan dengan di bagian data barang. Dan data seperti ini, lalu kita pilih menu view, maka hasil query-nya akan seperti ini. Langkah selanjutnya itu membuat form. Langkah pertama itu kita pilih menu create, lalu kita klik form. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik save dengan form 1.
Setelah itu kita klik menu view, kita klik design view. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita drag garisnya ke bawah seperti ini. Drag garis ke bawah pada form footer dan kita klik button yang ada di bagian file atau bagian atas ini. Selanjutnya kita drag ke bagian form footer tadi. Maka akan muncul sebuah kotak dialog seperti yang tertera pada layar. Pada bagian kategoris kita pilih record navigation ini dan pilih pada action itu kita pilih go next record. Lalu kita klik next. Setelah itu pada bagian kita klik text. Dan kita ubah di sini formatnya menjadi selanjutnya. Lalu kita klik next. Selanjutnya kita pilih lagi button, lalu kita drag ke bagian form footernya ini. Pada bagian record navigation ini, dan pada bagian action itu kita pilih go to previous record, lalu kita klik next. Nah, di bagian teks ini kita rubah formatnya menjadi sebelumnya. Lalu kita klik finish. Nah, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita pilih lagi button, kita drag ke form footer lagi. Pada bagian kategori kita pilih record operation. Selanjutnya pada bagian action kita pilih print record, lalu klik next. Pada bagian teks kita ubah formatnya menjadi print, lalu kita klik finish. Selanjutnya kita pilih lagi menu button, kita drag ke form footer. Pada bagian kategori ini kita pilih application. Selanjutnya pada menu action ini sudah ada pilihannya, lalu kita klik next. Pada bagian teksnya ini kita ubah menjadi keluar, lalu kita klik finish. Combo box, lalu kita tekan atau kita drag di form footer. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita pilih opsi ketiga, lalu kita klik next. Selanjutnya kita pindahkan nama alat yang dipinjam ke select ke bagian kanan atau select file. Lalu kita klik next. Setelah itu kita pilih atau kita klik finish. Nah, hasil dari query-nya seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu membuat makro.
Yang pertama itu kita klik menu create, lalu kita pilih option makro. Pada bagian ini kita isi sesuai dengan format yang ada. Setelah berhasil mengisi atau menjalankan makro, kita pilih menu form, lalu kita pilih design view. Selanjutnya itu kita klik button, lalu kita drag pada form footer ini. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Pada menu kategori kita pilih yang option terakhir. Lalu pada action kita pilih run makro. Lalu kita pilih next. Nah, setelah ada muncul tampilan seperti ini, kita klik finish, lalu akan dapat hasil makro seperti ini. Nah, itulah tadi tutorial dari pengolahan database menggunakan Microsoft Access. Semoga video ini bermanfaat. Baiklah, selanjutnya pada video kali ini saya akan membahas tentang menghubungkan database menggunakan Microsoft Access ke Visual Basic. Jadi langkah pertama itu kita membuka Visual Basic-nya dulu. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita klik icon label, kita drag ke form. Setelah itu kita ganti caption pada label menjadi data barang. Selanjutnya kita akan membuat beberapa label sesuai dengan database yang telah kita buat. Setelah itu kita akan mengganti setiap captionnya sesuai dengan database yang telah kita buat. Lakukan hal yang sama pada tiap-tiap labelnya. Setelah itu kita rapikan tiap-tiap labelnya sehingga tampilan pada formnya ini lebih rapi dan lebih bagus.
Langkah selanjutnya itu kita klik icon text box dan kita drag ke form yang sudah kita buat tadi. Kita drag text boxnya sebanyak label yang telah kita buat tadi. Langkah selanjutnya yaitu kita klik icon frame pada menu. Pada menu toolbox ini, kemudian klik dan drag pada form yang telah ada. Selanjutnya kita ubah caption pada frame ini menjadi option. Kita membuat command button yang ada pada toolbox, kemudian kita drag pada frame. Lalu ubah captionnya menjadi add. Setelah itu lakukan hal yang sama dengan command button yang lain, yaitu drag pada frame. Lalu ubah captionnya menjadi delete. Kita lakukan hal yang sama pada button yang ketiga dengan caption sesuai dengan yang tertera pada layar. Setelah itu, maka kita akan masuk ke langkah selanjutnya, yaitu menggabungkan Visual Basic dengan Microsoft Access. Lalu kita klik OK. Lalu pada bagian ini, pada bagian toolbox ini secara otomatis akan muncul icon Adobe DC-nya. Lalu kita klik icon tersebut, kemudian kita drag pada formnya. Lalu tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya itu kita klik kanan, kemudian kita pilih yang Adobe DC Properties ini. Lalu kita pilih Build. Kemudian akan muncul kotak dialog pada data link property ini. Pada menu provider ini kita pilih Microsoft Jet 4.0 yang ini. Lalu kita klik next. Selanjutnya akan muncul option seperti yang tertera pada layar. Pada menu connection ini kita klik browser. Lalu kita cari atau kita pilih database yang akan kita gabungkan atau database yang telah kita buat tadi. Langkah selanjutnya itu kita klik test connection. Nah, setelah muncul test connection success ini, maka test connection-nya telah berhasil.
Lalu kita klik OK pada data link property ini. Selanjutnya kita pilih pada menu record search ini. Lalu kita pilih yang 2. Selanjutnya pada langkah selanjutnya yaitu klik pada bagian text box, lalu ubah data search-nya menjadi ADODC 1 dan data field-nya sesuai dengan field yang tersedia. Lakukan hal yang sama pada tiap-tiap text box-nya. Setelah langkah ini selesai, langkah selanjutnya yaitu pengisian coding atau membuat coding pada tiap-tiap button yang ada pada form ini. Caranya yaitu dengan cara double klik pada tiap-tiap button, lalu lakukan pengisian coding pada tiap-tiap buttonnya. Setelah selesai, kita dapat menjalankan aplikasi dengan cara menekan tombol start sehingga tampilannya akan menjadi seperti ini. Lakukan pengujian pada button-button yang telah kita buat tadi. Itulah tadi tutorial dalam menghubungkan database menggunakan Microsoft Access ke Visual Basic. Semoga videonya bermanfaat.